MHz, AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar, pengembangan pariwisata Lembata ini terus melangkah maju. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata. Salah satunya adalah dengan melakukan promosi pariwisata Lembata di tingkat nasional dengan mengajukan destinasi wisata geotermal Karun Watu Wawer dalam Anugerah Pesona Indonesia API 2023. Dan malam tadi Pemkab Lembata hadir mengikuti Malam Penganugerahan API Award 2023 di Ambon. Nah, seperti apa informasinya pendengar? Kita akan ngobrol dengan Bapak Dr. Andes Mateus Tan MM. Ini penjabat Bupati Lembata. Sudah di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Pak Teo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, salam Shalom, sehat. selamat pagi. Shalom, salam sehat dari ND Kota Pancasila ke Ambon saat ini Bapak ya. Hormat. Ya. Oke, baik. Bapak, ini bagaimana hasil pengumuman Malam Penganugerahan API Award 2023 di Ambon? Karena Lembata ini masuk dalam 3 besar kategori unik kemarin ini ya. Silakan Bapak. Iya, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Kabupaten Lembata masuk dalam kategori destinasi wisata unik, di mana salah satu kampung kami yaitu Kampung Atawewer di Atakore, ya, Desa Atakore, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Ini adalah salah satu destinasi di mana masyarakat secara turun-temurun dari dulu sampai dengan sekarang itu menggunakan geotermal sebagai tempat memasak. Itu kira-kira Mbak yang menjadi destinasi unik kami, Mbak. Dan hasil pengumuman semalam seperti apa ini? Watu Wawer ini geotermal. Iya, jadi pengumuman semalam itu kami pada peringkat ketiga, ya. Wow. Di atasnya memang ada beberapa peringkat dari wilayah lain, ya, kabupaten-kabupaten lain yang memang kalau dilihat daripada destinasi juga cukup unik dan bagus, sehingga ke depan kita harus lebih banyak memperhatikan memperhatikan lingkungan hidup, ya, kemudian ekosistem, kemudian kita memperhatikan lokal budaya wisdom dengan masyarakat suku maupun adat istiadat tempat, kemudian kita memperhatikan bagaimana kita inovasi untuk pemerintahan mengenai lokasi-lokasi wisata kita, sehingga memang itu banyak bisa dikunjungi sekaligus menjadi ajang perhatian di tingkat nasional pun internasional untuk melihat sampai sejauh mana pimpinan kita, ya, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk secara bersama-sama dengan masyarakat mengkontribusi membangun daerahnya melalui pariwisata. Oke. Jadi selain unik, ada beberapa catatan juga yang tadi sudah Bapak sebutkan. Ini menjadi catatan ke depannya ya, untuk Kabupaten Lembata begitu. Baik Bapak, atas prestasi yang diraih begitu ya untuk Kabupaten Lembata, kami RRI ucapkan profisiat Bapak, selamat untuk Lembata. Dan atas prestasi ini apa kemudian yang diterima oleh Kabupaten Lembata Bapak semalam? Iya, kalau kami itu biasa Mbak ya, biasa dalam ajang itu menerima trofi ya, trofi yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon, dan trofi ini merupakan peringatan bagi kami di mana ke depan kita harus lagi banyak membangun tempat-tempat wisata yang baru melalui desa wisata, karena tadi malam juga disampaikan oleh Kementerian PDTT ya, Kementerian Kemendes, bahwa akan diadakan juga lomba desa wisata. Jadi ini kesempatan kepada kita yang ada di seluruh Pulau Bamora ya, untuk DNTT yang banyak mempunyai destinasi wisata itu kita harus tampilkan. Ya, tetapi selain kita tampilkan itu, memang kita harus mempersiapkan diri dengan baik, warga masyarakatnya menjadi kesatuan dengan wisata itu sendiri, untuk membangun sekaligus memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat untuk membangun kepariwisataan, termasuk juga kita punya makanan lokal, termasuk UMKM itu bisa dikembangkan, termasuk BUMDes juga harus dikembangkan, termasuk juga dengan apa yang merupakan selama ini kita punya kegiatan-kegiatan bermasyarakat, misalnya tenunan kain dan segala macam. Kalau kami lihat daripada kategori 18 yang ada ditandingkan atau dilombakan itu, semuanya itu ada di NTT.
Oh, Ya, semuanya ada di NTT dan seharusnya kita mm-mm, bisa mempromosikan lebih banyak lagi melalui selain televisi atau selain media digital, radio mm-mm. juga termasuk Iya. juga dengan digital apa namanya mainstream misalnya TikTok ya karena TikTok Hmm, juga malam juga ada termasuk juga dengan mainstream lewat Instagram maupun dengan YouTube yang ada. Ini kita harus mm-mm. setiap saat warga masyarakat harus menampilkan lewat ya, media-media itu sehingga Ya, media terkenal platform. Mm-mm. penilaiannya dilihat dari promosi Mbak ya. Oh iya, Maksudnya harus banyak gencar orang tahu. melakukan promosi begitu Bapak ya? Iya, jadi itu Mm-mm. yang harus dikembangkan adalah melalui media digitalnya itu untuk bagaimana promosi ini di tingkat nasional pun internasional. Karena kalau sudah Oh masuk iya. dalam Mm-mm. media digital, tentu pasti skala nasional, skala internasional atau skala dunia orang bisa mengetahui. Dan memang harus Mm-mm. menambahkan dari sisi bahasa juga. Jadi orang asing itu dia belajar untuk mengenal mengenai pariwisata. Kalau ke bahasa Indonesia mungkin agak sedikit sulit, dia harus translate. Tapi Mm-mm. kita harus membuat dalam bentuk bahasa lain juga, Mbak. Jadi Mm-mm. beberapa kemarin saya ketemu juga mereka yang menanyakan mengenai Lembata itu di mana tempatnya dan mereka akan ke sana. Beberapa Mm-mm. turis asing yang kami ketemu Iya ya. di Maluku, di Ambon, mereka Mm-mm. juga akan berupaya ke sana. Memang ini kami baru lombakan, Mbak. Kami turunkan itu Mm-mm. baru yang geothermal atau wewer. Kami belum turunkan yang berburu paus yang sudah diakui oleh UNESCO Iya. karena menggunakan tradisi lokal, ya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu, Mbak. Kira begitu Mbak yang memang harus kita kembangkan ke depan. Dan Oke. saya lihat potensi ini banyak bukan cuma di Kabupaten Lembata. Sebenarnya bisa potensi ini semua di NTT ya, di Pulau Mm-mm. Bangora semua bisa dikembangkan dan kita bisa mendapatkan juara. Tadi malam yang mendapatkan juara rata-rata itu dari Aceh paling banyak Aceh ya. ya. Mm-mm. Kemudian dari wilayah Sumatera yang lainnya, Mm-mm. misalnya dari Palembang, Sumatera Selatan itu banyak ya. Mm-mm. Ah, cukup banyak. Kemudian dari Kalimantan juga banyak gitu. Oke. Dari Kalimantan. Ya, Ha-ha. tetapi kalau misalnya kayak wilayah di NTT kemarin ada Naga Keo, Mm-mm. Sabel itu juga mendapatkan apa namanya penghargaan juga, gitu Mbak. Mhm. Berarti untuk NTT ada 3 begitu ya. Satu diantaranya adalah Lembata begitu Bapak ya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Bapak, sejauh ini promosi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lembata dalam pariwisata ini seperti apa Bapak? Iya, selama ini promosi itu kami melalui selain anak-anak sekolah Mm-mm. buat TikTok ya, Ya. kemudian warga masyarakat juga yang memang Mm-mm. berdomisili di wilayah situ, kami melakukan eh, pembinaan pendekatan kepada mereka untuk mengambil setiap adat tradisi lokal yang pada saat mereka punya acara adat kami ambil dan Mm-mm. memang setiap saat itu di situ ada ya dan memang itu digunakan setiap hari oleh masyarakat menggunakan untuk jadi dapur alam sehingga memang setiap saat itu kami kan tidak bisa diambil satu kesempatan untuk seterusnya Mbak. Itu harus Mm-mm. berulang kali dan bentuknya berbeda-beda tetapi suasananya sama gitu loh Mbak. Mm-mm. Ya bentuknya Oke. berbeda tapi suasana sama. Suasana tuh artinya suasana pasti memasak makan tuh Mbak. Iya, Tapi betul. bentuknya itu melalui adat istiadat, bentuknya melalui ada kunjungan wisata, bentuknya melalui ada acara dari pemerintah pusat yang datang ke Uh-uh. situ untuk melihat atau dari wisata asing yang datang melihat. Pada saat Mm-mm. itulah kita shooting atau kita menyampaikan lewat berita mainstream kami dan kami masukkan di situ. Di situlah promosi ajang oleh kami untuk menyampaikan berita-berita yang baru dan itu Mm-mm. sangat baik sekali. Dinas pariwisata kita setiap tahun memang kami melakukan kegiatan untuk festival-festival Mbak. Jadi festival Mm. kami di Kabupaten Lembata Lembata. itu ada banyak ya, sehingga Mm-mm. memang itu merupakan bagian daripada Promosi juga persiapan ya. untuk ajang kompetisi promosi untuk Mm-mm. ke depan juga Mbak. Gitu. Oke, baik. Kami RRI juga sering mengupdate ya informasi. Salah satunya tahun lalu Pulau Siput Awulolong ya, ini juga masuk Ya, ulang. dalam Ya, penghargaan API Award 2023 untuk kategori yang sama begitu ya dengan yang unik. geothermal. Unik juga. Nah, ini Bapak Theo, ini apa dampak yang didapat begitu ya oleh pemerintah Kabupaten Lembata yang sudah berhasil begitu ya mendapatkan penghargaan yang sama di tahun 2022 lalu 2023 juga sama begitu Bapak. Iya. Dampaknya adalah pertama kita memang menginginkan supaya banyak orang yang tahu dan mengenal Lembata itu dan Mm-mm. banyak orang berlomba-lomba datang ke Lembata sebagai
bagian daripada peningkatan PAD di daerah. Itu yang pertama, Mbak. Kita upayakan itu. Yang kedua, kita menggelorakan setiap desa itu punya desa wisata yang memang dia mempersiapkan diri dalam rangka meningkatkan juga PAD desanya. Meningkatkan PAD desanya melalui UMKM ya, tenunan ataupun yang lainnya, termasuk juga homestay yang mungkin dari masyarakat luar atau asing itu senang tinggalnya bukan di hotel, tapi justru di rumah masyarakat. Nah, ini kita membuat sehingga Lembata menjadi ya bagian daripada rezeki dari Labuan Bajo, Mbak ya. Jadi kalau bilang remah-remah, bolehlah kami dapatkan itu atau receh. Mungkin orang datang ke Bali udah bosan, orang ke Lombok udah bosan, orang ke Lombok ke Labuan Bajo pada suatu ketika juga bosan, dia cari destinasi. Ya, kami punya destinasi yang baru tuh, Mbak, ada Bukit Cinta. Itu kami belum masukin karena kami memang simpan aja dulu. Oke, Ya, disimpan dulu ya. Asetnya nanti dikeluarkan pelan-pelan begitu ya. Ya, kalau kami keluar semua masuk kategori kami juara umum bisa saja. Tapi pada akhirnya nanti besok kami mau kasih masuk lagi sudah tahun kurang. Berikutnya ya. Iya. Gitu. Karena ajang sekali itu kan pasti Kementerian Pariwisata akan mengeluarkan di tingkat internasional, Mbak, untuk dilihat kunjungan-kunjungan wisata untuk 18 kategori itu menjadi bagian daripada promosi wisata secara Indonesia gitu, Mbak. Di luar. Baik, gitu. Bapak, ini sebentar lagi sudah memasuki 2024 ya, dan proses untuk penilaian API Award 2024 ini juga akan berlangsung. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Lembata sendiri persiapan seperti apa dan apakah akan ikut 18 kategori nominasi ini untuk API Award 2023 atau seperti apa ini Pak Theo? Iya, memang untuk masuk ke 2024 ini, Mbak, semua tidak terlepas daripada proses penyusunan perencanaan anggaran, perencanaan kegiatan dan anggaran di daerah. Ya, karena salah satu adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi, pembinaan, kemudian kedua kita memasukkan dalam digitalisasi, ajang promosi di Jakarta juga kami ikut sertakan dalam bentuk pameran-pameran, ya. Atau dalam kegiatan misalnya Jakarta Fair dan segala macam sejenisnya itu, dan itu membutuhkan biaya, Mbak. Memang biaya tidak besar amat, Mbak. Yang penting bisa untuk secara digital, bisa perjalanan dinas, angkut beberapa barang, bisa kerjasama dengan pihak BUMDes atau UMKM lokal, dan kita bisa memberikan bantuan bagi warga masyarakat juga berperan serta. Ya, mengambil partisipasi di dalam kegiatan-kegiatan untuk desa wisata atau meningkatkan destinasi dari tempat-tempat tersebut. Karena pada prinsipnya, Mbak, kami siap membantu, tetapi yang menjalankan ini adalah semua masyarakat. Kalau kita menjaga terus untuk melakukan terus, tentu pemerintah daerah juga punya anggaran yang terbatas sehingga partisipasi gotong royong ya dari semua peran serta masyarakat juga, termasuk kami juga punya Ibu Kapolres, Ibu Vivi Cangkung juga. Itu beliau sangat berperan serta besar sekali dalam bagaimana desa-desa wisata kita juga dibangun. Jadi beliau juga melakukan lomba-lomba desa wisata juga di sana selain kami. Jadi kami yang itu di sana supaya desa mempersiapkan diri, gitu. Ya, desa mempersiapkan diri. Tinggal nanti kami memilih kira-kira mana yang dari segi kategori mana yang akan kami ambil. Memang selama ini kami tidak ambil semua, tapi selama ini kami kembangkan itu untuk biar dulu menjadi pengenalan, karena itu kan juga butuh followers juga harus lebih banyak, Mbak. Iya, betul sekali. Lebih banyak juga followers itu like harus lebih banyak, dan banyak juga mendapat masukan istilahnya secara perlombaan itu. Saya tidak tahu sistemnya bagaimana, tapi yang jelas kalau kami menang berarti banyak yang memilih gitu loh, Mbak. Kan pasti ada juri. Ya, juri secara langsung dan tidak kasat mata juga tuh, Mbak. Iya, betul. Tidak kita lihat di depan. Betul gitu, sekali, Mbak. Bapak. Oke, kedepannya mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang terekspos begitu ya. Makin banyak yang dikenal begitu dari Lembata. Nah, Pak Theo, ini apa harapan pemerintah Kabupaten Lembata dalam ajang API Award ini? Harapan kami adalah bagaimana supaya ke depan lagi ya, kita sebagai pemerintah daerah harus lebih meningkatkan lagi kinerja kami untuk membantu masyarakat, meningkatkan promosi wisatanya di setiap desa kami. Termasuk juga harapan kami ke depan mungkin API Award ini karena mengeluarkan sedikit biaya, mungkin kami pulang juga bisa dapat biaya untuk biaya pembinaan dari Kementerian Pariwisata.
atau mendapatkan program pembinaan kepariwisataan di Indonesia, termasuk salah satu program tujuan adalah daerah-daerah yang menjadi penerima penghargaan. Itu harapan kami, sehingga bukan saja pemerintah daerah mengeluarkan anggaran, tetapi pemerintah pusat juga berperan serta dalam bagaimana meningkatkan pariwisata Indonesia, sehingga banyak dunia internasional mancanegara bisa datang ke kita. Tentu itu pasti adalah menambah devisa negara. Selama ini kita tahu bahwa termasuk penerimaan devisa negara terbesar baik dari tambang maupun pajak Indonesia itu adalah pariwisata Indonesia yang juga menyumbang cukup besar. Ya, daerah-daerah yang ada di Flora Mora atau di NTT, ya saya lihat itu memiliki potensi yang sangat besar sekali untuk kita mengembangkan, bukan cuma di Labuan Bajo, tapi di daerah di sana mempunyai wilayah yang sangat berbeda dari wilayah lain, sehingga keindahan alam juga mempengaruhi untuk dinilai dari semua potensi yang ada di NTT. Jadi bukan saja di Lembata, di ND pun bisa, Mbak. Saya hari ini berterima kasih sama teman-teman ND yang sudah memberikan waktu, kesempatan kepada kami untuk memberitakan ini sebagai bagian daripada ajang penerima penghargaan, untuk juga daerah-daerah lain bisa dapat menerima penghargaan dengan baik, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Provinsi NTT. Ya, dengarkan Provinsi NTT mau berubah jadi 4 provinsi tuh, Mbak. Oh iya. Oke, nanti RRI akan update begitu ya. Dalam satu kesatuan Flora Mora. Kalau kami kan di istilah, kalau di Lembata itu namanya Lamaholot, Mbak. Lamaholot, ya. Oke, keren ini. Baik. Ya, tapi tadi malam kan kalau kami di Lembata itu ada 2 suku, Mbak. Lamaholot dan suku Kedang. Lamaholot dan Kedang ya. Dua suku besar begitu. Besar itu adalah suku Lamaholot ya, karena itu dari Flores sampai dengan Adonara dan Alor, termasuk Selor. Ya, kalau Kedang itu hanya di bagian utara daripada Lembata, satu tempat ini, tetapi sukunya juga diakui di Lamaholot. Jadi tadi malam saya dengan ibu menggunakan pakaian adat kain tenunan Kedang. Kedang gitu. Ya. Oke, keren ya, ini sekaligus promosi juga promosi. Ya, ajang promosi. Sehingga ya saya tidak bangga sih, tapi orang lihat ada warga Ambon yang menanyakan kepada kami, Pak, ini kain dari mana ya, bagus sekali gitu. Ya, itu juga bagian daripada promosi saya juga. Dan lebih menarik lagi kalau orang Ambon pakai kain Lembata begitu ya. Kebetulan memang banyak teman di sini yang pejabat juga, termasuk wali kota, kemudian sekretaris kota, kemudian beberapa yang baru dilantik, misalnya Bupati Maluku Tenggara dan wali kota Maluku Tenggara juga. Itu sama saya dan ngobrol-ngobrol mengenai pakaian saya yang begitu bagus dan tenunannya yang luar biasa, karena kalau di Maluku memang pakaiannya tidak tenunan, tapi kayak dicetak, tapi kainnya bentuknya lain. Tapi kalau di NTT kan pakaiannya kan tenunan itu, yang kami pakai kan butuh waktu lama, dirajut kain, kemudian dibuat warna dan menjadi satu kesatuan dalam bentuk corak dan warna, serta dia punya bentuk yang kami pakai menampilkan suatu kebanggaan bagi kami. Bukan saya kebanggaan sebagai orang Ambon, tapi kebanggaan sebagai orang NTT, orang Flora Mora, orang Lembata. Gitu. Oke. Iya. Ini keren ya, sekaligus promosi, dan memang menjadi hal yang unik di Ambon ketika melihat ada yang berbeda begitu ya. Iya, ada yang berbeda. Gitu. Oke. Baik Bapak, sekali lagi Provisiat untuk Kabupaten Lembata, dan ini kayaknya hadiah ulang tahun begitu ya untuk orang-orang Lembata begitu ya Bapak ya. 12 Oktober kemarin ini juga kami update. Ya? Iya, betul sekali. Oh iya, Mbak Leli, terima kasih banyak Mbak Leli ya. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada RRI ND. Sukses, sehat selalu semua para pemerhati daripada pemberitaan media digital, termasuk juga RRI ya, dari Kabupaten ND yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mengisi berita ND. Mungkin berita-berita pemerintahan atau berita lain pun kami masih senang untuk bisa
berkolaborasi, bekerja sama maupun bersinergi dengan RRIND. Kami belum punya RRI, Mbak. Oke, ini lagi dalam Iya. proses untuk pemasangan pemancar relay di Lembata dan juga Flores Timur, Bapak. Doakan ya, semoga lancar. Kami doa. Harus Kami didukung doa, begitu ya. kami doakan. Iya, Oke. terima kasih banyak. Baik Bapak, terima kasih. banyak. Selamat pagi, salam hangat untuk keluarga tercinta. Sukses untuk RRIND. Selamat Amin. pagi. Pagi. Semangat, sehat selalu.